Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Cinta dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metode penyelesaian konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang pertama ada mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Contoh mediasi dalam kehidupan sehari-hari adalah konflik yang terjadi antara teman sekelas. Mereka akan dipanggil ke ruang bimbingan konseling dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik. Di sini peran guru adalah sebagai mediator dan bersifat netral. Yang kedua adalah negosiasi. Dilansir dari buku pengantar manajemen tahun 2020, karya Roni Angger Aditama, negosiasi adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak, di mana masing-masing pihak memiliki tujuan serta pandangan mereka sendiri dan berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tentang masalah yang sama. Hal yang dibahas dalam negosiasi adalah proses tawar-menawar tentang solusi konflik yang terjadi. Dalam proses negosiasi, masing-masing pihak yang terlibat saling mengutarakan kepentingannya dan menawarkan pula solusi untuk mengatasinya. Proses negosiasi dianggap selesai apabila diperoleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contoh negosiasi yang paling sering kita jumpai adalah negosiasi antara pedagang dan pembeli. Yang ketiga adalah arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum, sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 pada tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan hukum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Indonesia pernah melakukan penyelesaian arbitrase dengan pihak asing. Sengketa tersebut melibatkan dua perusahaan asing langsung, yaitu Churchill Mining dan Planet Mining. Proses arbitrase diselesaikan secara internasional dan dibantu oleh Investor State Dispute Settlement atau ISDS serta International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Dalam proses persidangan terbukti bahwa Churchill Mining dan Planet Mining pemalsuan dokumen perizinan, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka melakukan investasi ilegal. Indonesia memenangkan sengketa ini. Churchill Mining dan Planet Mining mendapatkan hukuman dengan membayar ganti rugi biaya perkara kepada Indonesia, yaitu sebesar 8,7 juta US dollar. Yang keempat adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai. Rekonsiliasi adalah salah satu cara dalam menyelesaikan konflik. Rekonsiliasi merupakan proses penyelesaian konflik yang membuat hubungan kedua belah pihak kembali seperti semula, yaitu seperti sebelum terjadinya konflik. Hal ini akan mengembalikan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang bertikai. Contohnya, dalam penyelesaian konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia mengenai Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Yang terakhir adalah transformasi konflik. Transformasi konflik adalah konsep yang dirancang untuk membingkai ulang, di mana inisiatif pembangunan perdamaian dibahas dan diupayakan. Transformasi konflik memberikan penekanan pada resolusi konflik dan metode manajemen konflik dengan memfokuskan diri pada mengurangi atau meredakan wabah permusuhan, menangani kondisi-kondisi mendasar yang memunculkan konflik dan memastikan perdamaian yang berkelanjutan. Transformasi konflik lebih menekankan pada perubahan konflik, bukan pada pengendalian maupun penghilangan konflik.
Sehingga tujuan utama transformasi konflik adalah mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dengan cara mengubah kekuatan negatif konflik menjadi kekuatan sosial yang lebih positif. Prinsip-prinsip transformasi konflik yang pertama adalah konflik tidak boleh dianggap sebagai peristiwa terisolasi yang dapat diselesaikan atau dikelola, tetapi sebagai bagian integral dari evolusi dan perkembangan masyarakat yang sedang berlangsung. Yang kedua, konflik tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kejadian yang secara inheren negatif dan destruktif, tetapi lebih sebagai kekuatan yang berpotensi positif dan produktif untuk perubahan jika dimanfaatkan secara konstruktif. 3. Transformasi konflik lebih dari sekadar mencari cara untuk mengendalikan dan mengelola konflik, alih-alih berusaha untuk mengubah akar penyebab konflik tertentu. Yang keempat, transformasi konflik adalah proses jangka panjang, bertahap, dan kompleks yang membutuhkan keterlibatan dan interaksi yang berkelanjutan. Yang kelima, transformasi konflik bukan hanya pendekatan dari serangkaian teknik, tetapi cara berpikir dan memahami konflik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah transformasi konflik terutama ditujukan untuk konflik-konflik yang tidak dapat diselesaikan, di mana isu-isu yang mengakar memicu kekerasan yang berkepanjangan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.